Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, para ibu undangan serta siswa-siswi di belakang sana SMK Farmasi. Terus yang sama-sama kita muliakan penceramah kita yang kita datangkan jauh-jauh dari Tanjung Baru ya. Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di aula SMK Farmasi dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan di hari ini Minggu tanggal 23 Oktober 2022 atau bertepatan 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan jasa beliaulah kita bisa menikmati dari alam jahiliyah sampai dengan saat ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para hadirin, tamu undangan yang saya hormati, dan juga buat mitra Indra yang ada di rumah di jalur 98.5 Indra Radio, dan juga yang bisa menonton kita di siaran live-nya di fanpage Indra Radio 985 FM. Yang mitra Indra yang ada di rumah yang mau nonton live-nya kita bisa buka fanpage Indra Radio 985 FM agar kita bisa melihat dan sekaligus mendengar tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pembukaan yang saya anggap sedang berlangsung. Dan untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh santriwati SMK Farmasi atas nama Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah
وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Ayu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para hadirin, tamu undangan Maulid Nabi yang ada di aula dan juga yang lagi dengarkan di 98.5 Indra Radio dan melalui fanpage Indra Radio 985 FM. Kembali ke acara ketiga. Acara ketiga kata sambutan Ketua Pelaksana. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suryansah Masri. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangan dari kami organisasi Orari Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para undangan yang kami muliakan, pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, Pak Haji yang dari Haji Ajis, yang dari kilo 5 jauh datang ke sini, kilo 8 ya Pak Haji ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian undangan bapak-bapak yang lainnya dari Rapi Pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir, siswa-siswa dari pesantren yang ada di Termas ini. Kemudian saya juga ucap terima kasih kepada Bapak Ustadz penceramah kita pada siang hari ini, Pak Haji Abdurrahman Iskandar. Beliau datang dari Tanjung Baru Pak ya, Tanjung Baru Kuala Enok. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seorganisasi yang bekerja pada sore hari ini. Dari minggu-minggu kemarin kita sudah kerja untuk mempersiapkan acara pada sore hari ini. Kemudian terakhir saya menyampaikan mohon maaf nih pada bapak undangan semua, undangan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, bahwa inilah situasi kita pada sore ini, memang tidak penuh ruangannya Pak. Nah, terima kasih. Inilah nanti kami mohon maaf juga nih dengan hidangan ataupun dan apa yang kami sediakan pada sore hari ini Pak. Untuk selanjutnya nanti kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan ceramah agama, terserah mau berapa lama gitu ya Pak ya. Mau setelah sampai asar pun tidak apa-apa. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabillahi taufik wa hidayah. Sebentar Pak,
Ini ada pantun nih, ada titipan pantun nih. Pak Ketua, Pak Orang nih, Ketua izin nih. Ada titipan pantun nih, ada 3 buah pantun Pak. Menumpuk padi pakai nyiru, disimpan dalam lumbung bersama. Akhlak Nabi jangan ayo ditiru, warisan kepada sanak saudara. Yang kedua, hidup di dunia hanya sementara. Jalankan kewajiban, jalankan sholat. Sambut maulid Nabi dengan gembira. Perbanyak zikir dan salawat. Pantun yang terakhir, Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Suryansyah Masih selaku Ketua Pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang keempat yaitu acara inti kita, uraian ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Panitia tadi berpantun, Ustaz Maula juga berpantun. Mau kalah saing. Pak Rahmat membeli tomat. Membelinya di pasar rakyat. Bapak Ibu mengaku umat Nabi Muhammad. Jawablah salam Ustaz dengan semangat. Yang menjawab salam Ustaz doakan panjang umur. Cepat pergi umrah. Yang ibu-ibu mudahan cepat punya anak. Yang tidak mau jawab salam, Ustaz doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Wa nahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal kurubil azab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi afdalit tahiyyati wassalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن خامسا فتهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kita muliakan, kita hormati Ketua Organisasi Orari Kabupaten Indragiri Hilir beserta staf pimpinan, kemudian yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita yang hadir di majelis maulid yang mulia ini, santriwati yang alhamdulillah juga hadir bersama kita, para majelis guru, hadirin wal hadirat, pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adik kita, santriwati kita. Subhanallah, suaranya mirip suara Ayu Ting. Kemudian pula saya kagum tadi pembawa acaranya, subhanallah. Saya teringat kalau dengar radio tuh mirip. Rupanya beliau penyiar radio, subhanallah. Mirip suaranya dengan suara Saipul Jamil. Suaranya. Masya Allah. Jadi kita kalau punya suara bagus, suara baik, banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat yang kita baca, satu keistimewaannya, pasti diterima Allah dan ada nilai pahalanya. Dan salawat yang kita baca itu nanti akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Di dalam kitab I'anatul Talibin diceritakan, di hari kiamat Nabi Adam datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berteriak, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku melihat di ujung sana satu umatmu lagi diseret menuju ke neraka." Rasulullah mendengar umatnya diseret oleh malaikat ke neraka. Rasulullah pun mengepung. Rasulullah lari dengan kencangnya mengejar malaikat tadi. Ketika sampai kata Rasul, "Wahai malaikat, apa salah umatku ini?" Kata malaikat, "Ya Rasulullah, ini umatmu dosanya banyak. Tiap hari maksiat kepada Allah. Kami," kata malaikat, "hanya diperintah oleh Allah. Sementara kalau kami diperintah," kata malaikat, "la ya'sunallah, kami tidak akan maksiat kepada Allah." Kalau begitu, kata Nabi Muhammad, coba timbang amal baik, amal buruknya. Aku ingin tahu, kata Nabi. Ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata memang benar. Lebih berat amal buruknya daripada amal baiknya, saking banyaknya dosanya. Lalu Nabi mengeluarkan secarik kertas dari kantong baju beliau. Kata Nabi, coba timbang amal buruk umatku yang satu ini dengan secarik kertas ini. Ketika ditimbang, biiznillah, dengan izin Allah, ternyata secarik kertas ini lebih berat daripada dosa satu umat yang banyak dosa ini. Bingung malaikat, kata malaikat, "Apa ya Rasulullah? Kertas itu apa isinya?" Rasulullah menjawab, "Ini umatku yang banyak dosa, seumur hidupnya pernah sekali berselawat kepadaku," kata Nabi. "Dan selawatnya aku simpan, nanti kelak di hari kiamat akan kubawa dengan timbangan amal buruknya." Ternyata satu selawat itu memberatkan, kalah amal-amal buruknya. Itu baru sekali selawat seumur hidup. Sini ada yang seumur hidup sekali berselawat lah. Parah benar. Insya Allah minimal kita 10 kali sehari, Pak ya. Ibu-ibu, bu.
Nanti kalau pulang ke rumah bu ajaklah suaminya berselawatan di rumah. Biar ramai, rumah berberkah. Karena kata Nabi, rumah yang disalawati itu rumah itu berberkah. Tapi rumah yang jarang disalawati, rumah itu angker. Ada hantunya. Hanya kadang-kadang suami kadang nengok bini, muar aja. Yang bini nengok suami, muar aja. Nah, itu ada hantunya tuh. Tapi ketika dibaca selawat, subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Masya Allah, dua laki bini bersalawatan pula. Hendak goreng dalam kelambu montongnya. Nang laki hendak goreng tapak nang bini. Nang bini ini karas juga. Bangun abahmu aja. Apa aja laki nyuruh aku bangun? Jar Ustaz jangan tidur dulu sebelum bersalawat. Jangan laki suara kayak hayam takapit. Ada aja nang bini tatap berpahala walaupun kayak suara hayam takapit. Ya lah jangan laki. Ayolah kita bersalawatan dalam kelambu. Yang bini hulu bersalawat, yang bini kasihan suaranya. Calatullah, calamullah. Beguyang kelambu. Keluaran pimpijitnya. Yang laki pula nyambung. Ala toha rasu runtuh kelambu. Wan papakonya terjabut. Dapat pahala Ustaz. Tetap dapat pahala. Walaupun suara seperti ayam terjepit. Apalagi kayak suara Ayu Ting Ting. Kayak suara Rumi Irama. Saiful Jamil. Tambah besar pahalanya. Makanya kita ini banyak berselawat. Satu-satunya amalan yang sudah pasti diterima Allah itu selawat Bapak Ibu. Kalau kita pergi umrah, duitnya dari duit haram, umrahnya tak diterima Allah. Kalau kita sedekah, sedekahnya dari duit haram, sedekahnya tidak diterima Allah. Kalau kita salat, zikir, baca Quran, tiap hari kita maksiat, belum tentu zikir Qurannya diterima Allah. Tapi selawat ini, kata Nabi, kata ulama, siapapun yang membacanya, sekalipun yang membacanya tiap hari maksiat kepada Allah, sekalipun yang membacanya tiap hari memakan harta yang haram sekalipun, tetap ada nilai pahalanya. Inilah selawat kepada Nabi. Ayo sama-sama kita bersalawat supaya tambah berkah majelis kita. Amin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Tadi pas waktu selawat datang teh telur. Cuman panitia naruhnya pula di bawah. Nah, orangnya di atas. Kegayaannya kata bapak. Berarti panitia nyuruh aku kada usah lawas ceramah. Nah, teh telurnya di bawah. Alhamdulillah. Tadi pagi Bapak Ibu saya ceramah di Gaung. Nama desa namanya Desa Tiwasan. Tiwasan apa Pintasan ya? Tiwasan ya, Desa Tiwasan. Tuasan. Jadi sampai di BDL dijemput pakai speedboat. Subhanallah, jalannya Pak kebetulan musim hujan lah ini. Mirip jalan Siratal Mustaqim. 2 kali hendak kejungkang aku. Alhamdulillah, dekat jam 2 baru nyampe di Tembilan. Mandi sebentar, langsung ke sini. Alhamdulillah. Jadi memang akhir-akhirnya ustadz-ustadznya memanglah mulai ibarat Honda tuh olinya kering bener. Makanya Pak Haji Hidosem udah nyiapkan teh telur tuh.
Ini artinya Ustadz minimal 2 jam ceramah lah ya. Tahan 2 jam, Bu. Ibu tahan 2 jam. Aku yang ada tahan. Bukan nyamanan 2 jam tuh lapar. Tapi alhamdulillah berkat Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan hadirnya kita di acara maulid yang mungkin sangat sederhana ini tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam satu hadisnya beliau berkata, "Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Siapa yang mengagungkan hari lahirku, kata Nabi Muhammad, aku bakal beri dia syafaat di hari kiamat. Di hari kiamat Bapak Ibu yang kita andalkan bukan sholat kita. Yang kita andalkan bukan zikir kita. Yang kita andalkan bukan ibadah kita. Tapi yang kita andalkan di hari kiamat hanya 2. 1, ampunan Allah. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad. Supaya dapat syafaat Nabi Muhammad, diantaranya bagaimana amalannya? Kita mengagungkan maulid Nabi. Makanya Bapak Ibu yang pernah ke daerah-daerah, kalau peringatan maulid itu agak beda Pak dengan kita di kota. Kalau di daerah ini memang dia 2 hari menjelang maulid itu sudah ada masak-masak. Kalau istilah bahasa Banjar, bemula. Masak pakai tawa, subhanallah. Itu kalau acara mulai, sebelum ceramah itu ada acara istirahat namanya. Dikasih nanti dikeluarkan air teh campur susu Pak, dengan roti. Itu sebelum ceramah. Sebelum ceramah. Nanti di depan penceramah nih banyak tabak yang bertelur itu Pak. Ada pulut, ada kue bolu, ada hintalo, ada kambang. Nanti setelah selesai, acara selesai, nang mana hintalonya paling banyak, bahulunya paling nyaman, kambangnya paling harap, dibungkuskan untuk penceramah. Semangat aku baca. Itu padang orang sana, padang kita deh. Hintalo bawa masing-masing. Sian aja. Ada dah Ustaz dalilnya Ustaz. Memperingati maulid di situ diletakkan telur, makanan. Ada dalilnya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau berkata, tidak ada di dalam satu majelis maulid di situ ada makanan. Terserah makanan apa saja. Kue, buah, telur, nasi, ada makanan. Maka masuk ke dalam makanan tadi alfa nur 1000 cahaya. Wa alfa barakah 1000 barakah. Wa alfa rahmah 1000 rahmat. Dan orang yang memakan makanan di acara maulid tadi, yaghfirullah li akilihi, Allah ampuni dosa orang yang memakan makanan acara maulid Nabi selama makanan itu masih ada dalam perutnya. Makanya ini dalil kita boleh makan gancang di acara maulid Nabi. Paling kurang 3 kotak penceramahnya. Jadi jangan supan. Kadang-kadang supan saja aku tulak maulid niat nak makan, kada apa-apa. Di Kuala Enok tuh Pak. Saya asli Kuala Enok. Jadi di Kuala Enok tuh dekat Tanjung Baru itu ada orang tua rajin pergi maulid. Dia kalau pergi maulid pakai sepeda. Tiap malam tuh duduk selalu di depan. Jadi saya tanya, neneknya rajin pergi maulid, ganal pahalanya leh. Ya nenek tadi alhamdulillah ya Ustaz aku kayak ini pang sudah. Ganal pahalanya nenek alhamdulillah. Kuni Ustaz bila tulak maulid alhamdulillah lapas juga makan malam. Rupanya yang diincarnya makan malam. Tetap dapat pahala Ustaz. Iya, tetap dapat pahala. Cuman dibagi 2. Tinggal 50-nya kemana? Ke nasi bungkus. Syukur-syukur nasi bungkus lauk ayam. Kebalik model. Lauk hintalo balas 3. Innalillah wa inna ilaihi. Karena sekarang saya perhatikan Pak, bulan maulid ini memang bungkus nasi ini tipis-tipis sekarang. Iya, kemarin saya ceramah di daerah mana Tembilahan. Di Sangui panitia nasi bungkus. Bukan nasi kotak, nasi bungkus. Ringan aku bawa. Sekali aku buka, sedikit nasinya. Ini akibat baras mahal nih Pak. Telurnya tipis, balah 5 nampaknya ibu-ibu. Sadang jauh ibu-ibu. Kalau balah 2 bisa ditolong kopakan. Ini balah 5 panan tolong kopakan. Ibu-ibu kalau bungkus nasi bu, telurnya jangan dibalah pula. Paham leh, paham kira dibalahnya pulang tuh. Tuh di kampung kami yang bisa balahin talo tuh Pak. Untuk maulid Nabi, masa telur 2.500 dibelah pula. Malu kita dengan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad pernah 6 jam nangis untuk kita. Nabi Muhammad pernah sujud 2 jam untuk kita. Nabi Muhammad diberi Allah 3 doa yang langsung diijabah Allah. Apa kata Allah? Hai Muhammad, kau minta 3 permintaan, langsung aku kabulkan. Apa permintaan Nabi yang pertama Bapak Ibu? Allahumma gfirli ummati ya Rab, ampuni dosa umatku. Ini permintaan Nabi yang pertama, minta umatnya supaya diampuni Allah. Kita ini umat Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi minta, ya Allah ampuni dosa istriku, tidak. Ya Allah ampuni dosa anakku, tidak. Tapi yang Nabi minta apa? Ampuni dosa umatku ya Allah. Yang kedua lagi kata Allah, apa hai Muhammad? Yang kedua masih, Allahumma gfirli ummati. Ya Allah ampuni dosa umatku ya Allah. Yang ketiga lagi, hai Muhammad. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, aku simpan ya Allah. Nanti kelak di hari kiamat, di hadapan neraka jahanam, yang mana umatku pendosa itu yang masuk ke dalam neraka. Nah disinilah doa yang ketiga aku minta, agar umatku yang banyak dosa masuk ke dalam neraka, engkau keluarkan ya Allah. Begitulah cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, kita nih cinta dak dengan Nabi? Bo, cinta dak dengan Nabi, Bo? Bertiga ibu. Ibu ini lama banget. Ini BBM naik, ini bukan ada semangat lagi. Cinta dengan Nabi ya. Ini adik-adik santri cinta dak dengan Nabi? Semangat lah. Banyak nasi kotak. Ustaz mau nanya ya, yang santri dulu. Harus dapat jawab nih, ini kan santri nih. Nabi Muhammad lahir di mana? Pulau Palas. Di Makkah, bukan di Madinah. Di Makkah. Yang ibu-ibu lagi. Bo, yang ginjunya limot-limot. Bo, ibunda Nabi Muhammad siapa namanya? Siapa? Minah mana? Minah itu orang Banjar. Siti Aminah. Yang bapak-bapak lagi, Pak. Nah, gugup deh Bu R. Pokoknya bila kan ada jawab, kan ada nasi kotak kita. Maaf lah aku betakon ini. Pak, nama abah Nabi Muhammad siapa? Oh, semangat bapak jawabnya. Abdullah, takut salah Bu. Sayyid Abdullah Rahatil Adiyar Tashadu Bilaya Wabari Kunnuri Abdu Mimma'ani Wabari Kunnuri Abdu Mimma'ani Bilayanil maulidi Bilayan Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Inilah yang penuh 2 bulan wafat ayah, tahun gajah, yatim dengan sesuai disusu 6 tahun wafat inilah yang penuh bebiniannya hafal lelakiannya kada tapi hafal kalau lihat canganginya mau hafal tapi jalan lakiannya kami ini Ustaz dalam hati aja yuk. Tidak apa-apa, percaya ya. Kita ini kadang-kadang kalau kisah Rasul bisa kada hafal. Nah, coba lagu India, hafal dah. Yang judulnya Kocok-Kocok Tahir, hafalnya itu dah.
Dangdut hafal juga. Silakan menghafal lagu dangdut, tapi salawatnya juga dihafal. Hai manusia, oh hafal kan? Hormati ibumu yang melahirkan, oh hafal, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari sayangnya. Ini tak ada keyboardnya Pak. Masya Allah. Silakan hafal lagu Roma Irama. Bagus. Karena lagu Roma Irama itu semuanya bagus. Saya Pak ngependang Bang Haji Roma Irama. Makanya banyak di kepala aku nih hafal lagu Roma Irama. Sampai lagu nang Dawai Asmara. Saya ketembilahan Pak disempatkan tuh Pak karaoke sama orang rumah. Dawai Asmara. Tapi dengan bini seorang, kada bini orang. Tidak apa-apa, dihibur, hati ini dihibur. Kata Nabi, hati ini kalau jarang dihibur nanti mati dia. Makanya hati ini kalau gelisah, bawa refleks, bawa JJS santai, dengarkan musik, nonton film. Tidak ada larangan dalam agama kita. Makanya Islam itu mudah, yang mempersulit itu orangnya yang kada paham. Coba lihat Nabi Muhammad SAW, beliau orangnya subhanallah, orangnya santai. Ketika Siti Aisyah mau melihat permainan dari orang Habasyi, yalah kata Rasul. Dalam satu riwayat permainan itu ada unsur judinya, tapi Rasulullah melihat supaya apa? Menyenangkan hati Aisyah. Ditaruh dagu Aisyah di pundak Rasulullah. Rasulullah pun melihat. Artinya apa? Rasulullah itu orangnya sangat-sangat pengertian, sangat bijaksana. Makanya kita ini Bapak Ibu jangan tapi dipaksakan betul ibadah. Ini kadang seharian berzikir akhirnya gila. Ketawa surangan, apa panasan benar. Kita ini lain wali, kita ini orang biasa, orang awam. Dan saya kayak wali itu sehari zikirnya 50.000 kali, 100.000 kali. Kita cukup zikir sehari 1.000, itu sudah alhamdulillah. Sore-sore santai, jangan di masjid aja seharian. Kaum aku nutup lawang nih, marah tutup aja. Aku mau tahu, soal bakalahi dengan kaum. Ya kaum keluar kada. Ini kotak amal nih hilang terus. Rupanya kawan jikir di masjid sambil main kotak amal. Makanya kalau sore-sore itu bawa refleks jalan-jalan. Kalau bahasa anak-anak sekarang apa? GGS. Jalan-jalan sore bawa ke pasar tuh tawaf 7 kali keliling. Labbaik Allahumma labbaik. Udah 7 kali hanya balik ke rumah. Nyamannya pas liburan bawa beliburan ke Padang. Tidak ada duit Padang Tagah. Barangnya sama aja Padang. Makanya hati ini selalu dihibur. Santai aja Pak. Islam itu tidak sulit. Islam itu tidak berat. Islam itu mudah. Makanya orang yang paham betul-betul dengan Islam, dia akan Masya Allah hidupnya tenang. Di antaranya apa? Dia mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat Nabi Muhammad yang wajib kita contoh, beliau punya sifat pemurah yang luar biasa. Nabi Muhammad itu orangnya tidak kaya Bapak Ibu, tidak sugih. Makanya kita jangan nunggu sugih baru bersedekah, tapi bersedekahlah. Mudahan jadi orang sugih. Nabi Muhammad suatu hari pernah didatangi orang fakir miskin mau minta makan. Diketuk pintu beliau. Assalamualaikum, minta makanan. Hai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, ada tak makanan di dapur? Kata Aisyah, ya Rasulullah, lah 2-3 hari dapur ini kada basah. Artinya ada makanan. Kalau begitu kata Nabi, ini kasih baju jubahku ke fakir miskin yang di luar tuh. Terserah dia mau jual belikan makanan terserah. Dikasih jubah Nabi ke fakir miskin tadi. Pada itu jubah andalan Nabi, jubah kesayangan Nabi, tahan Nabi memberikannya ke fakir miskin tadi. Kenapa? Karena memang sifat Nabi itu pemurah. Makanya orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, sekalipun dia tidak ahli ibadah, sekalipun dia tidak berilmu, tapi kalau dia pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Abah guru sekumpul itu Bapak Ibu, guru kami di Kalimantan Martapura. Beliau itu punya anak 2, namanya Ahmad Hapi, yang kedua Muhammad Amin. Dalam wasiat beliau pengajian terakhir, apa kata beliau? Aku Jazidin, ini anakku berdua nih, ada payah jadi tuan guru ada.
Marahnya kada jadi ustad, marahnya kada jadi tuan guru, marah kada jadi kiai. Yang penting Jasidin berdua anakku ini jadi orang pamurah. Karena Abah Guru itu di Banjarmasin, Pak, di Martapura, beliau punya perusahaan namanya Az-Zahra. Jadi jual-jual baju, jual kopiah. Sekarang nih restoran ada di Banjarmasin itu namanya restoran Az-Zahra. Itu milik Abah Guru Sekumpul. Itu penghasilannya sehari, saya tanya sama kawan saya, kurang lebih sehari itu penghasilannya bisa sampai 40-50 juta. Abah Guru tuh orang kaya, orang sugih luar biasa. Tapi kata beliau punya anak dua, anakku ini biarlah kada jadi tuan guru. Anakku ini biarlah kada jadi ustad. Yang penting dia punya sifat pemurah. Karena kata Abah Guru Sekumpul, kalau anakku nih orangnya pemurah, wali Allah. Karena sifat wali itu pemurah. Banyak orang alim tapi tidak pemurah. Ini bukan wali. Ini tidak dekat dengan Allah. Malah jauh. Mana alim pemurah? Alhamdulillah. Kita yang kada alim pemurah. Mudahan jadi wali Allah. Mudahan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada kotak amal berjalan, diisi ini hari Jumatnya. Jangan nang 5.000 kali 5.000. 25 tahun dah umur, 5.000. Ini malaikat melihat. Sesekali bawalah 100.000 Jumat tuh. Berani dah Pak 100.000. Jumat nih, sok wani dah. Aku kada wani belum. Gayanya membawa ini. Aku 50.000 dan sanggup punya. Aku galah suah 2 kali ya. Udah suah lagi lapih. Rasa hayaan aku menggatar 50.000 masuk ke kantong kotak amal. Kita nih Bapak Ibu kalau sudah makan di warung ya sama kawan habis 200-300 ribu biasa. Tapi kalau sudah ke masjid la ilaha illallah 2.000. Ada nang gambar orang mengangkat parang tuh berapa tuh? Tahu tak ya tuh 1.000 rupiah. Aku jangan kau mau ini aja dilihat deh. Jadi kebetulan ada yang muda yang anomina ngeluarkan duit 2.000 nyumbang ke masjid tuh kanang Tuhan di belakang. Ya yang Tuhan nih nah 100.000 dan mati nang anom harat juga nang Tuhan belakang nih ada magan Tuhan 100.000 dimasukkannya ke celengan dah deh. Jadi jangan Tuhan di belakang tuh lain duitku tadi tuh duit siapa nek duitmu tuh gugur di belakang tadi. Hendak mengambil dah termasuk ke celengan. Tara aja kau mengambil kau tampar dari aja lah kaumnya ini penyarikan juga. Nah, makanya kita jadi ahli sedekah. Kalau kotak amal berjalan diisi, kalau di Belantak sana Pak, kalau acara Isra Mi'raj Maulid Nabi itu selalu ada kotak berjalan tuh untuk masjid, untuk majelis, untuk musala. Ya, kadang-kadang kotak berjalan ada yang kulihat kadang-kadang beperagah tidur, beperagah guring supaya kotaknya berjalan. Ada yang para hari itu ambilnya tasbihnya di kantong. Nah coba tasbih matanya kijinkannya supaya kotaknya lewat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat kotaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, memang pemalang juga ini. Makanya jadi orang pemurah. Ibu-ibu kalau melihat suaminya sedekah didukung, Bu. Kenapa? Karena kata Nabi orang yang ahli sedekah itu pasti umurnya panjang. Jadi kalau ibu ingin umur suaminya panjang, dukung suaminya sedekah. Ini kadang-kadang ada jo bini. Bila laki bersedekah, sarik, menciling mata. Nah laki mengambil duit dalam lemari 500.000, jangan bini, kemana, bodoh kemana. Bersedekah ke pesantren. Berapa? 500.000. Mah banyaknya 5.000 gin. Ini bukan bini salehah, ini bini salahah. Kalau bini salehah, dia lihat suaminya sedekah. Berapa bang bersedekah ke pesantren bang? 500.000. Tambahi bang. Nah, ini bini salehah. Berapa dek nambah? Anen 2.000 nih basi lah. Salada. La ilaha illallah. Makanya Masya Allah, beruntung kita yang ditakdirkan oleh Allah, diberi Allah rezeki lebih itu beruntung. Beruntungnya apa? Kita mempunyai sifat pemurah. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makanan, tidak apa-apa. Baju andalan beliau, baju kesukaan beliau disedekahkan. Diberikan kepada fakir miskin tadi. Si fakir ini dapat jubah Nabi, bangganya luar biasa. Dia pergi ke pasar, dia berteriak, ayo dilelang. Ini jubah Rasulullah. Siapa yang ngambil harganya paling mahal, dijual. Rupanya mahal dia naruh. Ada yang misalnya nih kalau dijutakan, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Kebetulan di Mekah pada waktu itu, ada orang kaya tapi buta. Sudah bertahun-tahun buta, tidak sembuh-sembuh. Udah kemana-mana berobat. Akhirnya kata si kaya tadi, sama pembantunya, aku dengar ada orang jual jubah Rasulullah di pasar. Kau beli berapa
berapapun harganya kau beli. Akhirnya dibeli dengan harga yang mahal, sehingga si fakir ini langsung kaya mendadak. Gara-gara menjual jubah Nabi. Setelah si kaya ini dapat jubah Nabi, apa kata si kaya ini? Ya Rabb, ya Allah, berkat jubah kekasihmu ya Allah, ketika kuusapkan mataku ya Allah, sembuhkan mataku ya Allah. Diusapkan jubah tadi, serap, biiznillah, ini buta orang kaya ini langsung sembuh. Dia berniat kalau sembuh, jubah ini akan dikembalikan lagi ke Rasulullah. Belum sampai malam, jubah lagi terbulik ke Rasulullah. Senyum Rasulullah. Apa kata Rasulullah dengan Aisyah? Wahai Aisyah, inilah keajaiban sedekah. Dari pagi tadi aku bersedekah, belum nyampe malam, ini baju, ini sedekah bisa mengkayakan si fakir dan menyembuhkan butanya orang yang kaya. Ini keajaiban sedekah. Artinya apa? Sedekah itu bisa mengkayakan kita, bukan memiskinkan kita. Makanya dunia ini kita jangan tapi terlena, Pak. Ya. Kalau kita banyak punya dunia, gunakan dunia itu akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kan ada lagunya tuh. Ada lagunya. Boleh saja. Pura-pura kada hafal pula. Tahu ya. Kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan ada sumbang ya. Kau kan tapi bisa nyanyi kayak itu. Tua ataupun muda, yang pasti kau mati jua. Itu bagus lagu-lagu yang kayak itu gua itu. Apalagi pinanang laki ini memberi muar. Lah lagu di HP anda ki, laki anak goreng anda ki dihigato lagunya. Bila Israel datang, menggetar lagi. Insya Allah aku laki tak pelit lagi dengan bibit kayak itu tuh, dijamin dah. Alhamdulillah. Nah, lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi rahmat lil alamin. Sampai ada ulama mengatakan malam lahirnya Rasulullah itu lebih utama daripada malam Lailatul Qadar yang di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tanpa lahirnya Rasulullah tidak ada malam Lailatul Qadar. Dan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Karena Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Rasulullah ketika dilahirkan dalam keadaan maqtu' as-surah, tali pusatnya sudah terputus. Mahtunan, sudah disunat. Supaya apa? Dijaga oleh Allah. Supaya satu pun tidak ada orang yang pernah melihat kemaluan Rasulullah. Sampai suatu riwayat, Rasulullah ketika ingin BAB, Rasulullah minta jaga sama sahabat. Apa jaga sana? Aku ingin BAB, kata Rasulullah. Sahabat ini penasaran, bagaimana bentuk kotoran Rasulullah? Sahabat tak pernah melihat kotoran Rasulullah, karena kan orang dulu BAB-nya di tanah. Akhirnya setelah Rasulullah BAB, ini sahabat langsung ke tempat di mana Rasulullah BAB. Dilihatnya ternyata sedikit pun tidak ada bekas kotoran. Rupanya dijaga oleh Allah. Ketika kotoran Rasulullah keluar, itu langsung diserap oleh bumi. Begitu pula air kencingnya Rasulullah. Dijaga oleh Allah. Karena Rasulullah manusia pilihan. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Bal huwa yaqutuhu wan nasukal hajari. Nabi Muhammad memang manusia biasa, sama seperti kita. Nabi Muhammad bisa bergurau, Nabi Muhammad bisa makan, minum, bisa kawin, bersenda gurau dan lain sebagainya, tapi tidak seperti manusia biasa seperti kita. Ibarat batu, namanya sama batu, tapi beda. Batu intan dengan batu kerikil. Sama apa? Kemarin kawan saya dari Kalimantan datang, dia nawari cincin yang ada batu intannya, Pak. Saya tanya berapa? Ini Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz murah aja. Saya bilang berapa murah-murah? Pak Ustadz untuk usaha orang berapa aja kok? 17 juta darah ya. Acuh tuh. Darahnya tuh beri muar. Ya kok 17 juta. Itu cincin ada batu intannya kecil-kecil Pak. 17 juta. Ini sama Pak Ustadz, kalau dengan orang lain Ustadz 20 juta katanya. La ilaha illallah. Tapi batu kerikil berapa sekubik sekarang Pak? 300 ribu. Ada habis 2 bulan makan batu kerikil. Sama batu tapi jenisnya beda. Rasulullah ibarat batu intan yang mahal, kita batu kerikil. Makanya jangan disama-samakan. Artinya apa? Wah, untuk apa memperingati Maulid Nabi Maryah, baik duitnya sumbang ke masjid, duitnya sumbang ke pesantren, itu ungkapan yang salah.
Kita memperingati maulid Nabi, wujud syukur kita karena lahirnya Nabi. Tanpa lahirnya Nabi kita tidak tahu bagaimana cara sembahyang, tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah, tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, kada tahu. Semuanya bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dua sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasul. Yang pertama mengikuti sunnah Rasul, yang kedua perbanyak salawat. Masuk rumah, Assalamualaikum. Memang kadang-kadang ibu-ibu di kampung kami itu kalau Assalamualaikumnya tersalah tuh benar. Komnya kepanjangan. Tahu ibu-ibu sini. Bila masuk rumah, Assalamualaikum. Bujur le Ustaz itu Ustaz. Kan kada bujur aja Ustaz, kan ada wawnya di situ. Yang benar tuh lamnya yang panjang. Assalamualaikum, itu yang benar. Jadi kalau salamnya salah, tidak wajib kita jawab. Makanya ibu-ibu kalau ada kakawanan datang ke rumah, salamnya komnya panjang. Assalamualaikum. Jangan dibukai lawangnya, minjem duit dereng itu tuh. Komnya jangan panjang, lamnya yang panjang. Assalamualaikum. Siapa kata Nabi yang masuk rumah pakai assalamualaikum, maka masuk ke dalam rumah tadi beribu-ribu barakah. Dan setan-setan yang ada di dalam rumah semua keluar gara-gara salam yang kita ucapkan. Dan Nabi kalau minum, ini cara Nabi minum lagi. Nabi itu kalau minum ada caranya Bapak Ibu. Nabi kalau minum dengan 3 kali isapan, 3 kali teguk, tanpa bernapas keluar dari hidung. Contoh misalnya, jauhnya teh telurnya tuh la ilaha illallah. Nah, asapku tutupnya tadi. Teh telur aja Pak, teh telur. Santai. Ini mempraktikkan cara Rasulullah minum ini. Nah, selajuran agak haus deh. Kita gugur. Nah, coba ibu bapak perhatikan. Rasulullah kalau minum, pertama kali Rasulullah megang gelasnya pasti tangan kanan. Ya, karena sunnah yang baik-baik itu tangan kanan. Yang kedua, Rasulullah sebelum minum dilihat dulu isinya, bukan banyunya banyu apa kada. Mana tahu ada binatang. Makanya kalau lalat masuk ke dalam kopi kita Pak, itu jangan dibuang lalatnya, jangan diminum kopinya. Karena kata ulama, satu sayap daripada sayap lalat itu ada racun. Dan obat racun itu sayap yang satunya. Jadi kalau masuk lalat, kalaupun mau kita minum kopi tadi, diculuk lalat tadi seikongan, baru lalatnya dibuang, silahkan diminum kopinya, aman. Tapi kalau lalat tadi masuk ke gelas kita, mereng kayak ini. Mana tahu yang mereng tadi pas sayapnya yang beracun, lalu kita keluarkan lalat tadi, takutnya ada racunnya di situ. Nah dilihat, oh isinya ada apa-apa, ya diangkat, nah diangkat. Udah baru lagi nih, aman teh telurnya itu. Maaf lah Ustaz dah, sian deh lo. Nah ini untungnya jadi penceramah tuh ya Pak Haji ya, jadi istimewakan terus. Tapi penceramah tuh ada juga Pak yang susahnya. Aku hanya ada ceramah di Kabun, di ujung parit, di daerah Guntung. Jadi dia kepala desa, Ustaz ini nginap rumahku aja. Namanya kepala desa kan penyaman sih ke rumahnya walaupun di Kabun. Jadi ada si kong orang tua, anu kada usah, Ustaz tuh nginap rumahku aja, Ustaz tuh bubuhanku. Jadi kepala desa bubuhan Ustaz, tahu jujur kok. Cuman yang aku bubuhan, iyalah ada apa-apa lah. Maaf Ustaz lah aja kepala desa, pas Ustaz nginap rumah bubuhan aja kada apa-apa aja. Nginaplah ke rumah bubuhan tadi, rupanya rumah bubuhan tadi Ustaz kamarnya soteng, anaknya 3. Dikeluarkannya tikar yang gambar ini, ular, halilipan, udah. Tikar kekanakan dikeluarkannya. Guru ya ampun maaf, kami ini di Kabun uang susah, guru aja kami kada batilam. Maka aku lapah benar itu tuh. Iyalah, kita ini bukan masalah kamarnya bagus kada besilihnya nih. Besilih ulun nih kalau nginap Pak, kalau bisa walaupun rumahnya kecil yang penting kamarnya ada nyaman besilih. Kalau di luar ngalih besilih sebab salah. Anak buka baju aja ngalih. Ustaz tuh manusia juga, manusia biasa aja bisa juga buka baju. Ada apa-apa, ada masalah kok tahani aja. Sekali esok pagi kan perut sakit nih. Jadi kok takutnya kebubuhan nang aku bubuhan deh. Ya koce, aku dari malam tadi melihat ada jamban di rumah Ci nih. Kami ini gue di parit. Di bisi jamban. Guru mau sakit parut kadang ngalih aja berjalan ke belakang, belok kanan ada nior condong ke parit. Itu bujur pengalaman. Suruhnya betak terjundong ke parit tuh. Dan hatiku menggugur kayak apa aja kok ini deh. Jangan ada pikir. Tahan niku sakit parut saya cari buat pagi aku boleh kayak tadi bilang. Buat tandai kampung tuh ada lagi ke situ aku bicara. Gering awak ulahnya ke situ.
Awak ada biasa nang di nior. Nah, Pak, kita lanjutkan cara minum tadi. Ibu, kalau Rasulullah kan dulu ada pakai selang, langsung saja nempel bibir Rasulullah ke gelas saya. Ini kebetulan ada salangnya nih, nah. Kita keluarkan. Yang penting diisap 3 kali isapan. Kata Syekh Ali Jum'ah Mesir, orang yang meminum caranya Rasulullah, maka selama air minum itu ada dalam perutnya, maka dia tidak akan maksiat kepada Allah dan dosanya diampuni Allah. Selama air minum itu masih ada dalam perutnya. Tapi cara meminumnya seperti cara Rasulullah. Contohnya, ada gelas. Pertama baca dulu, dia 3 kali tegukan atau 3 kali isapan. Bismillah. Cukup bismillah aja. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali dah, Bu? Sekali lah. Berapa kali lagi? Siang ibu melihat. Talior melihat. Bismillah. Alhamdulillah. 2 kali dah ya. Sekali lagi ya. Tapi jangan berpandir. Bismillah. Alhamdulillah. Cukup di 3 kali. Selama air minum itu ada dalam perut saya Pak, maka saya tidak akan maksiat kepada Allah atas izin Allah, dan dosa-dosa saya selalu diampuni oleh Allah Ta'ala selama air minum tadi ada dalam perut. Makanya ditahanin jangan kami dulu. Jadi banyak dosa diampuni Allah Ta'ala. 1 3 hari 3 malam dulu raung juga. Nah, itu baru mengikuti cara minum Nabi. Belum lagi cara makan Nabi. Mantap lagi. Sudah waktunya para habis, sudah apa saja. Ringkas sajalah, santai saja. Wadai kadang-kadang kayak apa nih? Dan gayaan ada apa-apa. Cara makan Nabi ada, cara tidur Nabi bagaimana, cara Nabi bergaul, dan Nabi kita Muhammad SAW ahsanan nasi khalqan wa khulqa. Nabi Muhammad itu paling baik bentuk tubuhnya dan paling baik budi pekertinya. Ada orang yang punya ketampanan, kecantikan, tapi maaf budi pekertinya tidak baik. Ini kada bagus juga. Ada orang budi pekertinya baik, tapi kada tampan, kada bungas, kada sadap juga. Jadi kata guru kami di Banjar, Pak, dia nanya sama kami waktu kami jadi nyantri di Darussalam. Ini kalian semua nih ya. Kena kalau kawin cari bini nang bungas muhanya, marah ahlaknya kada bungas. Jadi kan kada sependapat dan aku nih. Tapi tidak boleh Pak etirat dengan guru, tidak boleh melawani guru. Jadi ada yang nanya, ngapa guru kayak itu harus cari bini nang bungas? Apa ujar nang guru tadi? Kalau bini nang bungas, kalau ahlaknya kada bungas, bisa dimandikan banyu burdah, banyu hapsi. Jadi dengan banyu hapsi ini terus diminum, nanti akhlaknya berbaik surangannya. Tapi bungas ini kan relatif. Kalau kita punya suami, Bu, pasti suami kita katakan, ibu yang paling bungas sealam jagat raya. Sampai dunia akhirat paling bungas. Tarai nyambat kada bungas 3 hari parai. Caya. Makanya aku dengan biniku kada suah aku nyambat kada bungas. Kadang aku puji bila bulik ke rumah tuh. Oh, bini kesayangan. Ya kayak itu Pak, bini itu senang dipuji. Jadi kalau bini itu misalnya putih, dipuji putih, ini kada bini heran dipuji. Oh, latat, mana latat? Jangan degulih kita kayak itu. Sanangi hati bini ya, Bu. Bini ini disanangi, menyenangi hati bini itu ganal pahalanya. Kadang ngalih nyenangi hati bini, tiap bulan tukarkan 10 mayam. Nang laki raumnya lagi kadang menggetar lagi kita jual selawar handap lagi kasih ya. Maaf bolah begurau aja. Nah maka dari itu ingatkan contoh akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi kemana-mana bitabasum, banyak senyum. Jadi kita nih kalau cinta dengan Nabi Muhammad jangan perangutan. Bu, dengarlah. Ini di rumah masih merangut. Apalagi laki kada berduit. Abang ada duit sayang, tak ada duit abangku tandang. Jangan kayak itu. Berapapun laki bawa bulik ke rumah 20.000 syukuri. Kalau bini salihah pasti nerima. Jangan laki, dek ini 20.000 dah dapat di pasar. Apa aja bini salihah? Alhamdulillah bang 20.000 nih tahan setahun setengah. Terkajut nang bini laki kan nukarkan apanya deng lauk napa? Tukarkan kalender bungol aja sih deh. Iya aja kalender tahan setahun setengah.
Itu bini salehah. Tapi kalau bini kada salehah, berapapun laki bawa duit selalu kada nerima, selalu kada merasa cukup. Nah, maka dari itu ikuti akhlak Nabi. Nabi orangnya sangat-sangat sederhana. Nabi kalau pulang ke rumah ada makanan, ya Aisyah ada tak makanan di dapur? Kata Aisyah, kosong ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Kalau begitu Aisyah kita puasaan. Apa kata Aisyah? Oke, selesai. Tuh Aisyah bahari. Kamu ini Aisyahnya. Mulai ini, Aisyah kita puasaan. Nih puasaan nih jadi. Aku ini kos udah mulai tahu lagi. Beda. Maaf mulai naran Aisyah, maaf ninja gak ada deh. Ada bedanya. Maka dari itu Bapak Ibu ya, kita contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sumber teladan kita. Sekarang ini orang banyak lebih mengidolakan artis. Apalagi sekarang yang lagi viral tuh. Jadi hanya ada aku makan laksa di Jalan Kembang. Kuliah aku nyebut akan lawan medahnya. Akhirnya ada orang jual laksa situ, Jadi ya ampun warung tuh bamamai marah-marah di hadapan TV. Ngopo yang bungol benar, sudah dilaporkan dicabut pulang dia. Dan hatiku nang TV ka bungol ampun warung nih ka bungol. Sambil bamamai orang lagi makan laksanya bamamai kada selera lagi makan. Orang mon bamamai itu jangan pinggir orang lagi makan laksa. Sarik ini dengan artis tadi. Orang hanya yang cabut kah anak ada yang cabut apa urusannya kita? Ada juga loh kita dapat duit. Makanya jangan kepo saja. Jangan terlalu ngurusi ampun orang, apalagi artis yang kada tahu kada kenalwan kita. Urusi aja Nabi Muhammad. Kita harus kepo dengan kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad penyabarnya menghadapi bini. Nabi tidak pernah melawani bini marah, ada suah Nabi melawani bini marah. Kalau bini marah, Nabi beranai berdiam, tinggalkan Nabi satu mat. Kena boleh ke rumah senyum, Nabi selesai masalah. Itu Nabi Muhammad. Bukannya Nabi Muhammad bisi bini nang soleha, kada. Bini Nabi Muhammad tuh Pak kayak bini kita juga, cuman tak parah bini kita lah sikit. Kada mungkin aku menyamakan. Bini Nabi Muhammad tuh bisa cemburu, bisa marah, bisa ngambek, bisa marajo. Itu wataknya bebini sudah. Nabi Muhammad pernah suatu hari nyebut nama Khadijah. Oh Khadijah. Kedengaran Aisyah. Kira Aisyah, ngapa nang mati itu bisa ngejenda tuh pulang gitu. Singgung Nabi, ya Nabi kok nyangka itu Aisyah. Ini Khadijah, ini wanita yang pertama kali beriman kepadaku dan inya yang menyelamatkan aku ketika aku dikucilkan oleh orang kafir. Marah Nabi. Artinya bini-bini Nabi Muhammad sama dengan bini kita, bisi cemburu, maraju, itu sama. Cuman cara menghadapinya kayak apa? Makanya kata guru kami Pak, biasanya lelaki yang sukses tuh, ini biasanya lelaki yang sukses itu bininya harap biasanya. Jangan tersinggung lah. Sayyidina Umar, gubernur Amirul Mukminin, bininya harap sama. Harap bininya. Kata Gus Jazuli Lasem bukan di Al-Falah Pelosok Kediri, kata beliau, kalau kiai-kiai kelas atas itu memang bininya harap-harap. Kenapa? Karena di situ Allah Ta'ala mengangkat derajatnya lewat sabar menghadapi bini. Coba lihat bini-bini kayak Bapak jangan kira bini Ustaz Topinan beganai ada nang ada tuh Pak. Aku ada nyambatkan naran Ustaznya lah, jangan tersinggung salah. Bujur tuh. Kadang ada yang bini harap, tapi ustadznya ini menghadapi kayak Pak, sabar. Dengan sabarnya tadi, dia bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya orang yang sabar menghadapi bini, itu bisa jadi wali. Ada kisahnya, mbak toh nyampehan kita. Jadi ada dua orang sahabat, yang satu diam di kampung, satu diam di kota. Jadi yang diam di kota ini datang mengilangi sahabatnya yang diam di kampung tadi. Datang, sampai hadapan rumahnya, nang gandah lawang, Assalamualaikum. Rupanya bininya di dalam, bini sahabatnya yang di sana. Janang bininya di rumah. Salam, siapa? Ini kawan lakimu dari kota. Lakiku ke hutan, cari kayu bakar mudahan karena takut harimau. Kayak ini kawanku bisi bini ngerinya. Dak lama datang kawannya tadi dari hutan bawa kayu bakar. Ternyata yang membawakan kayu bakar bukan dengan pundaknya Pak, tapi harimau. Jadi harimau di hutan itu yang bawakan kayu bakarnya. Kawan yang dari kota tadi, Pak. Apa kajian mau deh? Dulu ke di pondok buntet aja gawian. Kenapa? Bisa harimau tunduk. Apa aja kawan yang dari kampung tadi? Alhamdulillah. Berkat aku sabar menghadapi harimau di rumah. Allah jinakkan harimau di hutan. Wah, makanya kita Pak kalau bisi bini harap, pas kebetulan ke laut ada buaya. Coba sorong dibatis. Monnya kada nyambar berarti sampai makam wali. Amonnya masih nyambar berarti belum parah lagi harap bini.
Rupanya gara-gara bini harap di rumah, dia sabar, ada suah melawani. Kayak apakah bininya? Allah jinakkan harimau di hutan. Akhirnya apa kata kawan yang di kampungnya? Kau dosa masuk rumahku. Rumahku tuh ngeri, setiap hari galas tarbangan. Baik kau boleh, iyalah boleh paham aja Pak. Setahun kemudian datang lagi kawannya tadi. Assalamualaikum. Rupanya dari dalam rumah menyahut. Waalaikumsalam. Siapa? Ini aku kawan lakimu dari kota. Oh lakiku cari kayu bakar, mudahan ya selamat dunia akhirat. Amin. Nah, ini yang tahun tadi kan kayak mak lampir nih. Ini kayak sehari ini suaranya nih nah. Lalu bagaimana? Rupanya tidak lama kawan yang cari kayu bakar tadi datang. Tapi tidak ada lagi harimau di higanya, tidak ada lagi. Nah bawa dengan pundaknya sendiri. Kata kawan dari kota tadi, mana harimau tahun tadi? Harimau tahun tadi udah kada jinak lagi. Kenapa? Nah harimau di rumah mati sudah. Rupanya imbah menyeratus. Mati harimau di rumahnya. Diganti dengan istri yang soleha. Tapi kekurangannya apa? Harimau di hutang kada jinak lagi. Nah, jadi ada hikmahnya kita ini sabar aja. Jangan tapi dilawani. Bini itu bila sehari tukarkan amas selesai. Injoki nang 3 kali sehari nang habang tampe hanya garing. Maaf pula gurau. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalawasan benarlah ceramah nila. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, manfaat dunia dan akhirat. Berkat Nabi Muhammad SAW kita yang hadir di majelis maulid ini diampuni Allah dosa-dosa kita, kabul segala hajat kita, dimudahkan Allah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bila ada tersalah kata, tersalah tingkah dalam penyampaian tadi, berilaan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar yang telah menyampaikan tausiahnya panjang lebar ya. Dan semoga saja nih kita yang mendengar mendapat syafaat dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baik para hadirin, tamu undangan dan juga yang lagi dengarkan di 98.5 Indra Radio dan yang lagi nonton live-nya di fanpage Indra Radio 985 FM. Dan tadi sudah saya dapat ini dari Jawa sana. Karena siaran kita disiarkan langsung ya. Jadi bisa dilihat seluruh dunia. Dari Jawa dapat salam sama Pak Ustadz. Oke, baik. Acara selanjutnya pembacaan doa. Dalam hal ini kembali kami minta kesediaan Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar untuk membacakan doa. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Al-Ajini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi min antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian pembacaan doa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar, di mana dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhirlah acara kita pada hari ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Terima kasih buat Mitra Indra yang sudah nonton di live kami ya di fanpage Indra Radio 985 FM dan juga para pendengar 985 Indra Radio. Dan terkhusus buat tamu undangan yang sudi hadir kiranya memenuhi undangan. Ribuan terima kasih kami ucapkan. Ya, akhirnya saya Raffles Nalis yang bertugas pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.